Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa li azwajihi wa li kafatil anbiya wal mursalin wal awliya'i shalihin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wal mu'allifin wal musannifin وسادة وصوفية المحققين والملائكة المقربين خصوصا لسيدنا سيد القدر الجلال وقرآن ورسله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا وأقربنا وإخواننا وأخواتنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا إلى أرواح مصانف الكتب شيخ لله له وله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pertanyaan kemarin yang minta dalil tentang masalah mandi di dalam kamar dalam keadaan vulgar. Vulgar lah. Artinya tuh tanpa ada busana. Macam mana hukumnya? Wa kasful awrati fil khawlati abasan ay min ghairi hajatin fahuwa haramun. Dan bermula membuka aurat di tempat yang sunyi. Nah, ini dalilnya dengarkan ulang. Bermula membuka aurat di tempat yang sunyi itu abasan. Apa maksudnya abasan? Ay min ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Fahuwa haramun, maka yaitu hukumnya haram. Jadi walaupun di kamar sorangan guring kada boleh bertelanjang. Malah orang yang tidur dalam keadaan telanjang itu mewariskan hidup susah. Tuh. Nih guring. Jadi tidak boleh. Jadi bahwa haramun hina izin, maka ketika itu haram hukumnya. Fa in kana li hajatin, nah nih fa in kana li hajatin kautisalin, maka jika ada membuka aurat tadi karena hajat, kautisalin karena mandi, lam yahrum, kada haram. Ini buat dalilnya boleh batik. Cuman yang paling bagus minimal pakai lokor oriental. Nah, artinya lokor kenapa? Sawat-sawat toh. Tapi kalau bulat boleh. Bodoh macam mana? Sah lah. Cuman kurang ajar lah. Sebab bagusnya kalau bodoh itu aurat tertutup. Minimal pusat tertutup, lutut tertutup. Jadi kalau mandi di sungai tinggal makan pusat. Jadi bolehlah mandi sungai itu besar kalau, tapi syaratnya di tempat yang sunyi. Di ujung kabun sana toh. 2 buah cuman rumah, seikong di ujung, seikong di hilir. Itu tuh itu hijau udah busi ada nang lalu. Cuman yang paling bagusnya tuh hati-hati busi ada nang lalu. Cuman kalau misal di tempat yang memang tidak, minimal itu udah. Jadi telanjang bulat tadi hukumnya boleh karena ada hajat. Lanjutkan sikitnya kita sebelum masuk tanggung. Apa hukumnya menambah wa barakatuh pada salam sholat mayat? Nah, ini banyak nih. Sembahyang jenazah sama dengan sembahyang 5 waktu atau sembahyang sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal yang assalamualaikum warahmatullahi itu sembahyang 5 waktu atau sembahyang sunat. Adapun sembahyang jenazah amma fiha patusan nuziyadatuhu, maka adapun di dalam sembahyang jenazah maka disunatkan menambahnya, menambah wa barakatuh. Nah inilah yang diikuti oleh Ayah Haji Ali di dalam kitabnya Tajhizul Mayat.
Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Dan bolehkah ditanam anak orang kafir di kuburan orang Islam? Tiga jadilannya. Bolehkah ditanam orang kafir di kuburan orang Islam? Tidak boleh sekalipun anak-anak. Ini jadi ingat kalau jadi pegawai pegawai kematian. Jadi pegawai kematian diingat anak non-Islam sekalipun padahal tidak punya dosa, tetap tidak boleh ditanam di pekuburan umum. Kemarin di Pangkal Duri pernah kejadian ada anak non-Islam mati sebab kebetulan itu ada guru Kristen, guru SD. Kemudian macam mana? Oleh karena tidak boleh, pas kebetulan ontonglah itu ada hadus di situ. Dia punya inisiatif. Ini misalnya wilayah kuburan, maka ditanamlah ya di luar daripada pemakaman sebelahnya sini. Walaupun cuma mungkin sehasta atau sedepak. Yang jelas itu bukan tanah wakaf, tanah pekuburan wakaf. Tanah pekuburan wakaf tidak boleh sekalipun anak-anak. Padahal anak non-Islam itu masuk surga. Iya. Kebanyakan ulama mengatakan anak non-Islam itu masuk surga. Dia masuk surganya jannatul takhsis, artinya surga khusus, bukan jannatul amal. Kita ini kan sebabnya di jannatul amal karena sebab amal. Nah, jadi seluruh anak yang belum balik meninggal dunia, baik itu dari kalangan Islam maupun non-Islam, maka masuk surga. Termasuk juga masuk surga nenek moyang kita zaman dulu yang hidup di Indonesia belum kenal Islam. Disinilah perbedaan dengan kaum Wahabi. Kaum Wahabi itu sampai mengatakan bahwa bapak dan ibu Nabi Muhammad masuk neraka. Padahal Allah dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa hukuman itu baru berlaku kalau sudah ada situ yang menyampaikan, yaitu Nabi. Jadi apa tuh dalilnya tuh? Kunna apa tuh ya? Kunna nu'adzib apalah hatta nab'asa rasulah. Kami kada ma'azab kata Allah sampai baru diazab diutus seorang rasul. Jadi sebelum datang Nabi Muhammad kepada suatu tempat seperti di Mekah yang belum ada di situ Islam ada, maka bebas dari siksa api neraka. Kenapa? Karena yang ada tahu. Sama tuh kalau kita jadi guru tuh tak boleh langsung menghukum anak kalau tidak dikasih tahu dulu undang-undangnya. Makanya kami itu biasanya di pondok itu sebelum aturan itu diberlakukan disampaikan dulu kepada anak yang baru masuk. Nah, ini hukumannya begini. Tak boleh tuh begitu anak buat kesalahan di pondok langsung dihukum. Dia protes, kami tak tahu. Jadi bagus nih kalau kita mau bikin undang-undang tuh sampaikan dulu. Makanya tadi kami cerita nih dengan beliau nih. Wah ini kan ada kata beliau tuh yang setengah menghujat Nabi Muhammad. Yang beliau itu menikahi Siti Aisyah masih muda. Padahal umur beliau tuh 7 tahun. Tapi dikumpuli 9 tahun. Kan sekarang ini ada undang-undang perlindungan anak. Jangan coba-coba nih yang belum kawin nih menikahi anak 15 tahun. Bisa kena tangkap dong. Padahal dalam hukum Islam tidak ada. Kan kita ini undang-undang pernikahan itu tidak semata-mata menggunakan undang-undang Islam, tapi undang-undang kebarat-baratan. Padahal dalam hukum Islam selama itu bapaknya meridhai, mewalikan, sah ya. Nah, di sini salah paham yang digunakan oleh non-Islam nih, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu melecehkan kaum wanita, menikahi anak di bawah umur. Padahal Nabi menikah Siti Aisyah itu atas perintah Allah. Nabi tidak kenal yang namanya Siti Aisyah itu tidak kenal. Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, sampaikan dengan Nabi Muhammad, nih perempuan nikahi ngarannya siapa? Siti Aisyah. Jadi kita nih hati-hati jangan menghujat nih. Sebab kalau sampai melecehkan Nabi Muhammad murtad. Di mana pelecehan kepada Nabi Muhammad, mengatakan Nabi Muhammad itu melecehkan kaum wanita. Nabi Muhammad itu apa di undang-undang ini? Apa tadi? Perlindungan anak.
Melanggar perlindungan anak. Padahal perlindungan anak pun tahun berapa? Saya punya tetangga di Pangkal Duri, dia sempat ngomong, aku yang aja kawin awan bini pertama, istri beliau 4. Tapi meninggal ada yang cerai. Itu nikah umur istri yang pertama 12 tahun. Papagian asa bangun during tajun ke sungai. Ada tahu di laki? Dulu. Jadi sebenarnya anak yang belum balik ini kaisa anak belum desa. Cuman mungkin kalau Indonesia tuh menggunakan itu untuk kebaikan biar dia lebih dewasa, baguslah. Cuman jangan kada dimuliakan, bayar mau udah terjadi hanya dinikahkan. Nah ini yang jadi masalahnya, mau udah terjadi hanya nikahkan. Nah jadi Nabi Muhammad itu kenapa maka beliau itu disuruh oleh Allah? Karena yakin beliau sanggup mendidik. Teman kita ini mungkin ya kurang pantas lah anak di bawahnya tuh. Cuman dalam hukum Islam hukumnya boleh. Nah, cuman yang jadi masalah 17 tahun ini udah boleh. Dulu kan 19 tahun 17 boleh. Ini berapa aja? 19. Hanya 18 tahun dah. 15 tahun biasanya tahun dudihnya boleh. Belum kawin, Bang. Belum kawin. Jadi anak yang kafir sekalipun itu tidak boleh ditanam di pekuburan Islam. Macam mana nanam di pekuburan orang Islam atau di pekuburan nih hijau rumah pekuburan. Pas belum ditanam, tanamnya itu kacang. Kada boleh. Sebab apa? Bukan tanah pribadi. Sebab itu tanah wakaf. Apalagi yang berwakaf itu bilang untuk pekuburan, tidak boleh diapa-apain. Makanya Imam Syafi'i itu hati-hati betul. Tanah wakaf untuk masjid tak boleh diganti-ganti. Wah ini kan bisa diganti-ganti tau. Nah ini sempit tanahnya nih, kecil nih. Alhamdulillah. Wah mati lampu gue innalillah. Kebanyakan dia mati lampu. Aduh. Ada yang mau bertanya nih sebelum dilanjutkan? Tadi kan orang-orang tidak orang Kristen tidak boleh dimakamkan di tanah suci. Bagaimana kalau orang Islam dimakamkan di tanah suci? Oh iya. Orang Kristen ditanam di pekuburan orang Islam tidak boleh. Lalu bagaimana juga ditanam orang Islam kebun non Islam tak boleh juga. Itu penghinaan betul dengan umat Islam tapi. Kalau Pak dia di Kota Medan itu kan kadang itu kan usaha Kristen semua. Kalau mungkin ada orang yang merantau ketika masuk. Nah, disinilah resikonya kita tinggal di tempat non Islam. Makanya kita itu hati-hati tinggal di Islam, minimal makanan yang disembelih sejak Islam beda. Makanya saya walaupun dikasih gaji itu puluhan juta sebulan di Bali, saya tak mau, niat tak mau. Kenapa? Sebab di Bali itu banyak hidup anjing bebas, makanan ayam tak bersembelih, khawatir kita. Maka kalau kita masuk ke toko yang yakin di situ tidak disembelih tak boleh. Makanya kemarin saya sampaikan kalau kita ada toko makanan orang Cina, kalau bisa jangan dimasuki dulu. Katai yang bikinnya itu orang Islam lah pekerjanya. Yang jadi masalah piringnya. Kalau pernah dimasuki si luncur, maka hukum menggunakan piring non Islam makruh. Itu makruh tidak jelas. Tapi kalau jelas-jelas melihat bakasnya itu tak boleh. Nah jadi jangankan kita itu ditanam di pekuburan non Islam. Orang Islam memakai salib murtad. Padahal pakai salib cuma tuh gaya-gayaan cuma murtad. Karena salib itu lambang daripada keyakinan non Islam. Jadi kita hati-hati nih tinggal di tempat yang non Islam. Hati-hati. Wallahu a'lam. Makanya hijrah itu bisa wajib, bisa sunat, bisa haram, bisa makruh. Kalau di tempat kita ibadah enak, pengajian alhamdulillah dan mayoritas di situ Islam. Lalu kita pindah ke tempat lain yang menyebabkan agama kita rusak, anak kita jadi terpengaruh, maka pindah ke kampung itu hukumnya haram. Kenapa haram? Sebab merusak agama kita dan anak keturunan.
Ini tempat kita nih aman di sini, alhamdulillah. Sekali pindah di tempat orang permainan judi, main nyapu ayam situ, klotok situ, anak kita tahu umpat-umpat, berarti pindah tuh apa hukumnya tuh? Nah haram tuh. Jadi hijrah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh. Tergantung ada manfaatnya apa tidak. Nah, ada manfaatnya apa tidak. Wallahu alam. Ada lagi? Tidak ada, kita lanjutkan pengajian kita kemarin. Sebenarnya pengajian yang kitab yang saya baca yaitu Mabadi' Ma'awaliyah, Mabadi' Pekih Awaliyah. Apa Mabadi' Pekih nih? Ini tanya sedikit. nah, Ini masalah makan. nah, Kita makan ke tempat orang yang bukan Islam. makan di tempat non-Islam sebagaimana pernah saya sampaikan, kalau yakin yang diberikannya itu halal, boleh. Bahkan kita boleh menghadiri undangannya. Nah, itu dengan catatan, karena satu, mungkin kawan kayak Bapak punya kawan yang non-Islam di sekolahan, atau tetangga, atau yang diharapkan Islam. Tapi kalau misalnya kawan tidak, tetangga tidak, diharapkan masuk Islam tidak, menghadiri undangannya hukumnya makruh. Dan kalau ada maksiat di tempat itu, menghadiri undangannya adalah haram. Tapi kalau kita kawan, kayak misalnya ada kita punya kawan namanya misalnya siapa namanya Huta Galung, Huta Beret ya. Maka satu sekolahan nih beliau undang, kalau yakin yang disediakan itu halal, bahwa ayam yang dibelinya itu di pasar, kemudian kita tahu bahwa di rumah itu tidak pernah beliau makan babi, ayolah gak apa-apa. Jangankan Pak undangannya, pas beliau ada keluarganya meninggal, menyenangkan dia, gak apa-apa kita datang. Yang penting jangan umpas sembahyangnya. Nah, ini kan bukan masalah ibadah nih, ini masalah apa istilahnya, masalah sosial, artinya itu kemasyarakatan. Yang tidak boleh itu kita ibadah. Itu pun boleh menghadiri jenazah non Islam, satu karena kerabat awan nih bersama majar, dua diharapkan masuk Islam, tiga mungkin tetangga. Tapi kalau jauh dosa. Apalagi tolak kata tempat Cina yang meninggal dunia, kalau menangisi dapat duit. Nah, menangis hukumnya haram, dapat duit hukumnya haram. Sebab hukumnya menangisi jenazah itu termasuk dosa besar. Bahkan Nabi mengatakan tambih apa? Apa dia? Apa tadi unaihatu yaumal qiyamati tambih. Tadi unaihatu yaumal qiyamati tambihu kana bahil kalbi. Akan datang perempuan nanti yang ketika dapat musibah di dunia dia suka meratap, meraung, menangis. Itu nanti akan menggonggong seperti menggonggongnya anjing. Nah, jadi yang bibi itu anak menengok, magi nih kau mati. Macam abang jatuh akaya apa ikan mati. Pada cakap dihidupkan namun dia meraga pulang. Sedikit kita belum melanjutkannya. Anak belum balik meninggal satu, maka diberikan pahala seperti gunung Uhud. Meninggal dua, diberikan cahaya yang luas untuk menuju ke surga. Meninggal tiga, ditutup pintu neraka. Cuman jangan jadi patokan. Apa Bu, tidak sembahyang puasa, neraka sudah ditutup anakku. Lain. Jadi Bu Ai, anak yang meninggal itu kalau kita tangisi bukan menyenangkan hatinya. Nabi Daud pernah mimpi, dalam mimpi itu beliau bertemu dengan anak dalam surga. Rupanya anak dalam surga ini sedih, yang lain gembira. Ditanya, kenapa kau sedih? Aku sedih karena tidak sama dengan anak yang lain. Di mana tidak samanya? Mereka meninggal, orang tuanya roda. Walaupun menangis, tapi tidak meratap, tidak meraung.
Cuman sekedar tanda sedih. Nabi belah waktu anak beliau yang penghabisan yang bernama Ibrahim meninggal dunia, beliau meneteskan air mata. Sampai Abdurrahman bin Auf sahabat beliau bertanya, "Ya Rasul, engkau kan melarang kami itu untuk bersedih." Kata Nabi, kalau cuma sekedar meneteskan air mata, sekedar ungkapan perasaan sedih dalam hati, tak jadi masalah. Yang tak boleh itu maki-maki, meraung-raung sampai bermalam-malaman. Hanya tidak boleh. Jadi tanya, saya waktu meninggal tidak sama dengan anak yang lain. Anak yang lain, mak bapaknya menangis sebenarnya. Saya sebagai tanda sedih, mak bapak saya meraung-raung, makanya saya sedih. Nah, jadi anak yang meninggal itu bisa menjadi pemberi syafaat nanti di hari kemudian. Tuh. Makanya waktu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar anaknya meninggal dunia, ada yang ngasih tahu, "Wahai Sayyidina Umar, anak kau meninggal dunia." Dia kan banyak istrinya, entah anak yang dari mana istrinya. Apa jawaban Sayyidina Umar? Alhamdulillah. Meninggal anak bilang alhamdulillah. Sahabat yang lain setengah protes. Kata sahabat yang lain, engkau ini Sayyidina Umar belain dengan Al-Quran. Nah, kata Sayyidina Umar, di mana aku belain dengan Al-Quran? Al-Quran melajari kalau dapat musibah itu inna lillahi wa in. Sedangkan engkau bukan innalillah tapi alhamdulillah. Jawaban Sayyidina Umar, saya menganggap anak saya meninggal itu bukan musibah tapi nikmat. Di mana nikmatnya? Dia duluan masuk surga, mungkin itu pemberi syafaat saya nanti supaya mempermudah masuk surga. Nah, coba. Sama terus Nabi Ayub habis harta, habis anaknya, habis rumahnya, anaknya mati kebakaran juga, rumahnya kebakaran. Bilang sama dia, anak kau mati, harta kau habis. Apa jawabannya? Alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya berupa kenikmatan anak atau harta, kemudian dia mengambilnya. Alhamdulillah. Karena beliau itu memandang bahwa anak harta itu titipan. Yang namanya titipan, coba tengok tuh. Makanya katanya paling ikhlas itu tukang parkir Honda, tukang parkir mobil, ikhlas luar biasa. Mobil apapun yang dititipkan tempat beliau, pas diambil sama yang punya, pernah ada protes dia? Ada. Karena dia menganggap bahwa mobil bukan punya dia tapi kalau ada manusia seperti itu, bisa hatinya seperti tukang parkir. Ketika anak meninggal, harta habis, dia tidak sedih. Kenapa? Karena dia merasa bukan punya, cuma dititipkan. Nah, kita tak bisa kayak gitu tuh. Coba tengok tukang parkir tuh kan, pakai mobil apapun yang diparkirkan di situ. Ayo sini pak, dijaga, dirawat, jangan sampai orang lain itu yang lain ngambilnya. Bahkan pada mau maling, awas bisa pukulnya. Sekali datang ambil, dimarahinya dan nangis dan karena merasa bukan punya dia. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Kita kemarin membahas masalah. Jadi kitab yang saya baca ini sebenarnya itu yang saya baca juga yang mungkin wilayahnya di mana tuh? Di Ukhuwah. Saya kemudian satu malam saya minta, karena minta yang di bawahan, saya ambillah kitab juga Mabadi Ilmu Fikih. Tapi di sini saya supaya jangan istilah terpaku di situ, saya ambil kitab lain sambil menyupalang dan sebagainya supaya lebih mantap. Kemarin waktu kita masuk WC sudah jelaskan, ketika masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kemudian disunatkan pula pakai sendal. Kemudian disunatkan pula itu menutup kepala. Sunat nutup kepala. Terserah apa songkok atau apa. Cuman yang paling bagus, pakaian yang biasa kita bawa sholat jangan dibawa ke dalam. Kenapa? Supaya jangan terkena najis. Yang selanjutnya sunat diangkat kain sedikit ketika dekat dengan tempat kata qadha hajat atau tandas. Tandas itu ya WC bahasa lainnya. Jadi disunatkan itu kalau kita masuk ke dalam WC itu jangan dulu langsung pulger, sudah ke tempat. Itu baru kita ini kadang-kadang belum masuk udah angkat saka-angkat. Jangan bini apa tuh? Biasalah aja. Padahal sunatnya itu pas istilahnya tuh nang kloset ya, pas sudah hendak duduk, belum lagi hendak sudah mau dekat, diangkat. Kita ini bibi udah masuk WC mulai udah tuh. Aneh lah. Berdosa lah ada, cuman hukumnya
Artinya kalau melakukan dapat pahala karena Nabi yang seperti itu. Kemudian disunatkan bertekan kepada kaki kiri ketika keluar hajat atau kotoran. Nah, Nabi itu kalau beliau istinja, kalau kita ini kebanyakan kalau berak atau kencing kayak apa duduknya? Hah? Bacongkong. Nah, nih kalau kita nih. Hah? Nah, tangan ini. Betul dong. Nah, padahal kita kalau berak nih, aktivitas tangan tak boleh, diam, mulut diam, semuaan diam. Macam pokoknya Nabi itu kayak itu karena empat Nabi kita. Kita kebanyakan kayak nih. Tak karena yang tempat nano klosetnya tuh yang berduduk tuh. Waduh, kali banget tuh. Nah, Nabi itu bukan begini dia congkong. Nah, nih di sini. Nih. Kemudian, nah, ini jah amun bakamih kayak ini nih, itu klep yang di dalam nih pasnya, sehingga lancar, kada netes-netes. Nah, kemudian disunatkan badehem-dehem. Kita ini biasanya kalau badehem biasanya pas ada undangan ya. Balas di luar tuh. Rupanya kawan pemainan ya. Jawabnya kurang. Padahal kita badehem itu ada caranya. Lihat, badehem itu aja maksudnya apa? Istibah itu wajib supaya kotoran keluar semua. Ini hati-hati bapak nih, jangan langsung asal basuh aja. Sebab kalau dibasuh saja nanti bisa masih ada netes. Karena penyakit salisol baul, artinya kencing netes. Nah, supaya jangan kencing netes, Nabi itu kalau dia apa namanya, ini jadi saat di ke bawah, ini tetap begini. Nih, bau Ustaz, panat Ustaz, panat teh, memang bisa kan rokok. Makanya makruh hukumnya lama duduk di tempat WC, yurisul bawasir, mewariskan penyakit ambien. Dan dengan sebab ini insya Allah juga tubuh itu kan tidak terlalu. Nah ini tegak, ini, nah nih bawah. Nah, namun bakal mina. Kemudian lihat, nih kalau mau istibah badehem-dehem, kalau kita bisa, pada kita tarik nafas dulu, tarik nafas. Dan kemudian supaya klepnya itu lancar, kalau ada sisanya keluar langsung, lihat dimainkan. Ini sawat 100 kali alahan pada nang apa senam pagi. Makanya orang behar itu kada perlu senang-senang. Ini kan sudah tambah. Nah, jadi caranya istibah itu macam-macam. Satu, berdehem-dehem. Yang kedua tuh kalau bibini diurut sini, amun laki itu diurut. Nah, yang mau urut siapa? Kita surangai. Kalau minta bantu, ada usah. Supaya amun ada netes. Sebab dia aksaru azab bil qabri minal baul. Kebanyakan siksa di dalam kubur sebabkan kencing. Namun bibini diurut. Yang ketiga, nah ini nih ketiga nih dimainkannya. Nah, dipindah. Nah, coba bapak kain aja nyaman Pak. Sawat 100 kali gue nih. Ada usah lagi senam pagi. Itu mudah senam. Itu Nabi itu gitu toh. Kita ini biasanya bercongkong tuh lah. Ada tahu aja. Tak ada di lubang keluarnya. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya lah? Ada. Jadi kita ini cara begini aja menyalahi aturan. Kita ini kebanyakan dia bercongkong tuh Bang. Jadi si lidahnya seumur hidup sekali lah Pak itu minimal. Coba bulik nih kan nenek, bawa kami. Kemarin sudah saya ceritakan minimal kita pakai batu dengan air itu seumur hidup sekali supaya dapat bagian pahala di hari kemudian. Jangan asal banyu aja. Dan kemudian disunatkan. Nah, dan sunat di tanah lapang ketika qada hajat bahwa hendaklah jauh daripada pandangan manusia. Sekira-kira tiada dilihat orang dirinya. Lebih jauh. Kalau bahari ada cerita lah di ujung rumah bakal lumpur burit mahungging. Sebagaimana sunat pula berlindung dengan dinding yang tingginya 2/3 hasta.
2/3 hasta, berarti tak sampai 1 hasta. Minimal tuh aurat tertutup. Nah, serta mesti bahwa ada bahagian lebarnya kira-kira menegahkan daripada pandangan manusia terhadap auratnya. Jadi haram hukumnya melihatkan aurat. Ini kepada orang yang memang tidak boleh. Tapi amun dua laki bini pak makruh hukumnya. Makruh Dan sunat beristibrak setelah putus kencing. Nah, dan bermula caranya bagi laki-laki yaitu diurut-urut perlahan-lahan. Atau perlahan-lahan. Nah, amun nang bibine, nah atau dengan tadi bibine kayak apa tadi menghantarkan tepi anak jari tangannya yang kiri sambil menekan ke atas ari-ari dengan perlahan. Nah, istibrak itu bahasa kitanya apa bahasa Banjar tuh? Betiis. Nah, jadi kalau ada yang kena kencing netes atau ibu-ibu yang selalu kena penyakit istihadah, macam mana sembayangnya toh? Maka kalau kencing netes, kalau ada yang kena kencing netes itu apabila lepas tuh mesti keluar terus kencing. Itu anak pondok yang sering di Kalimantan tuh banyak. Karena kebanyakan duduk. Nah, caranya orang yang netes selalu netes, kencingnya tak mau bersih, atau ibu yang biasa kena penyakit istihadah, karena kan perempuan itu kebiasaannya haidnya itu 15 hari. Ini lewat 15 hari itu bukan haid lagi, namanya istihadah. Sembahyang macam mana? Wajib puasa, wajib laki hendak pohon dua wajib. Nah, jadi bagaimana nih? Maka masih nih. Nah, sama dengan laki-laki yang netes, laki-laki dulu. Perempuan yang terkena penyakit istihadah atau laki-laki yang terkena kencing netes atau salisul baul, wuduknya baru sah masuk waktu. Sebelum masuk waktu sembahyang tak boleh berwuduk. Contoh nih, Isya masuk jam 7.15. Sebelum itu tak boleh. Sudah selesai azan, jawab azan baru dia berwuduk. Tak sembahyang berjamaah lah ya. Macam mana lah kondisi kayak gitu. Nah, di rumah pang jauh banget tuh tak sempat. Atau kalau di masjid macam mana? Maka dia netes tahu dibasah tahu saya. Setelah itu jangan langsung berwuduk dulu. Bersihkan dulu. Dikubur, disiram di sumur. Kemudian bagi laki-laki langsung diikat. Istilahnya selang tuh supaya jangan lagi airnya. Nah, cuman kasihan jangan kuat-kuat lah. Saut nang genting bermasalah. Nah, kalau ibu-ibu pakai TAMPAL. Ada mencoba di belakang. Setelah itu langsung pakai celana, langsung wudu, dibersihkan, diikat bagi laki-laki, perempuan di TAMPL. Kemudian setelah itu langsung pakai celana, kemudian langsung berwuduk. Selesai berwuduk langsung sembahyang. Jangan cerita dulu dengan orang yang belah pinang. Apa maksudnya langsung sembahyang? Setelah sholat diperiksa, ternyata masih ada tetesannya tadi dari pembalut tadi, tetesan dari pengikatnya tadi, dari celananya, dimaafkan, sah sembahyangnya. Jadi maksud tujuan diikat tadi supaya jangan banyak najis, ditampal supaya jangan banyak darah keluar. Dan itulah makanya begitu bodoh langsung sembahyang. Kenapa? Supaya meminimalisir malihnya biasanya. Nah, bolehlah sembahyang sunat tapi langsung sembahyang wajib. Jangan ditunda-tunda. Yang tak boleh itu lepas bodoh nih, awan istihadah nih sudah ditampal macam-macam lepas bodoh. Cita pula keluar di kaki lima. Banyak pinang, siapa mantap pinang? Kenapa kali padahal kan aku ndak kayak itu. Padahal kan dia mama 15 menit bepanjuan hanya sembahyang kada sah. Kenapa tidak sah? Sebab itu kotoran itu najis itu masih tetap keluar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Bu? Tak ada. Laki pakai pempes
tidak boleh juga mesti dijalat dulu. Silakan berpempes tapi dijalat dulu. Kan nih kalau cuma dipempes tetapi kalau tahu itu tuh Pak ya, kalau karena penyakit salisul baul asal pinggang bergoyang keluar tuh. Pokoknya saya yang pernah tahu tuh. Asal bergoyang, jangankan begitu. Gini deh, keluar tuh. Keluar tuh. Netes. Asal tergerak nih. Keluarnya. Nah, itu banyak. Obatnya apalah kalau kena penyakit itu? Ini uang beli itu deh obatnya. Apa obatnya? Ambil kayu yang dicatupakan. Belum selesai lagi. Oh sudah selesai Bang? Kajiannya nyatakan langsung. Ambil kayu, cari kayu yang kikau beratnya mantap. Disuruh ke tempat pembenaman api. Berikan apa aja? Dapur. Nah, atang nih, kada usah lagi tuh. Ini kan payah kayak gitu. Setelah ada sudah menyala, sudah berbara, sudah tahu lah berbara sekitar segini nah. Ambil dipadamkan, jangan dipadamkan. Nanti terjadi kebakaran lokal. Bawa ke WC atau ke pagijipan, bahasa bajiannya bahari orang pagijipan aja Bang. Itu amun lelaki atau bini kami sampai habis niat dalam hati obat penyakit salisul baul, kencing menetes. Nah, secara akal kesehatan tak masuk akal. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Terbukti saya punya kawan, saya suruh alhamdulillah. Orang balik itu dari. Tapi dimatiin dulu lah, jangan dimatiin. Kamu kena. Tinggal bereknya gimana gitu? Bereknya. Dimatiin itu tuh. 2-3 kali lah, asal misalnya besok lagi. Itu dan niatnya obat entah apa hubungan tidak tahu lah. Tapi yang balik kan pada hakikatnya yang menyembuhkan siapa? Allah, cuma itu usaha yang menyuntik itu dokter dia cuma sabab jangankan itu kita minum pada dibacakan Fatihah cuman alhamdulillah bagus balik tepat. Bari dingin makan 2-3 minuman ampe bari wah ini nggak sedikit apa penyakitnya tagu apa Ustadz menang tukang becaknya dia kurang mantap bari 2 kali minum wagas ayah pam jangan dingin makan punya 3 botol Ustadz aja alhamdulillah habis bibir habis mati aja. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Tidak ada. Langsung. Kemudian dimakruhkan qada hajat 1, makruh melihat ke langit dan kepada kemaluan dan kepada sesuatu yang keluar. Yang keluarnya itu aja makruh. Kita nih kadang bibir-bibirnya beteh. Itu tuh nang makan sambal tadi kah, patai kah, ikol kan. Nengok ke bawah tuh makruh, ke langit gak makruh. Jadi macam berdiam Ya mohon maaf Bu ya, mohon maaf jangan tersinggung. Bibinian itu termasuk makruh duduk kayak lelaki, baik dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Nah, jadi bibini itu kebanyakan nah kayak ini makruh. Berjuang mandangkan aja lah jangan tersinggung. Ada berdosa kada, cuman aman meninggalkan itu pahala. Amun lelaki kan bikin masalah. Ini mantap nih. Kamu kayak ini ya ada apa-apa lagi. Cuman paling-paling orang di madakan aja bapak tuh membibini jangan duduk. Iya cuma anak. Yang kedua, makruh bermain-main pada ketika qada hajat, bermain-main. Tangankah apakah dimain-mainkan? Kecuali boleh kita itu karena memang perlu. Apa misalnya nih? Pas sedang berdangkap, maka sedang keluarnya nih ada di depan, ada apa-apa kita ambil tato, tuh, udah lagi, tato macam-macam, membuang pulang keluar tanjangan apanya. Kemudian apa lagi? Makruh menurunkan baju sebelum berdiri daripada qada hajat. Sebelum berdiri udah menurun makruh menurunkan baju sebelum berdiri daripada qada hajat. Jadi apa maksudnya? Mungkin belum lagi apa-apa di ini udah nang jangan udah atau mungkinnya sedang begini turunkan juga makruh juga toh. Artinya tuh mau hendak menurunkan berdiri dulu. Kenapa? Supaya jangan kena
Sebab kalau begini diturunkan nah, karena najis, jadi tidak apa-apa lah ibu tuh nah naikkan dulu, hanya diturunkan. Cuman makruh daya panjang alih mengamalkannya. Setidaknya tahu. Setidaknya pas mudah-mudahan kada setiap pawisa ada sekali dua dapat mengamalkan dia bilang. Ada suah setiap rutin makan undang galanan. Alhamdulillah sebulan sekali dapat. Gimana aja undangan? Ya dia. Tapi Ustaz, kalau kita sudah tahu tapi bisa dilaksanakan, kita berdosa. Tapi kalau kita tidak tahu, kita laksanakan, kita Yang ini Pak kita tidak laksanakan tak apa-apa karena cuma hukumnya makruh. Kecuali yang wajib, yang haram. Nah ini kan mau tahu nih. Kalau ini kan hukumnya makruh nih, makruh kencing atau berak pada air yang tenang dan pada jalan raya dan di bawah pohon kayu yang berbuah. Tapi yang dimakan buahnya, orang tuh kena kesal tuh. Ini kadang tuh kampung bang dihirak sabaran punggung nior. Masa dihirak aja. Dan makruh berhadap kepada matahari dan bulan atau membelakanginya. Jadi menghadap matahari makruh, membelakangi matahari juga makruh. Dan makruh membawa ke dalam tempat qada hajat atau WC tanda sesuatu yang ada padanya bertulisan Al-Quran, nama Allah kah, nama Nabi kah, nama malaikat kah, makruh. Jadi jangan, ini yang malah sebagian ulama dia mengatakan bukan makruh, haram hukumnya nama Allah dimasukkan. Yang selanjutnya makruh kencing berdiri melainkan jika ada halangan uzur. Kencing berdiri itu makruh kecuali, kita pergi ke misalnya tahulah kemana, ke Batam nih, kebetulan ada keluarga situ penting nih. Sekalinya pindah di singgah di tempat terminal situ tuh ada disediakan kencing, tempat kencingnya tuh di atas. Kadang mungkin kita bakal berduduk, tak mungkin itu kalau kita kencing air itu kayak ini nah. Mau berdi. Yang selanjutnya kita terpaksa berdiri kencing kapan? Kalau pakai celana ketat. Ini kan kalau berduduk ini susah nih. Dia kalau sudah ketat itu tuh amun lelaki tahu begini. Ini beta kapi itu bisa ada mau jeres tuh. Salangnya tuh import. Nah, itu nambah salang kan ada kan ada besalang kan ada lagi. Mau kada mau nih. Jadi sesuatu makanya di dalam kaidah usul fiqh al-hukmu yaduru ma'al illati wa adamihi. Hukum itu berlaku karena sebab adanya sebab dan tanpa adanya sebab. Kalau sebab begini kayak ini, sebabnya kayak ini. Jadi boleh berdiri kalau memang terpaksa. Satu memang disediakan. Yang kedua tadi kita kalau duduk tak bisa nih karena ini ketat nih. Sama makruh kalau sembahyang tuh begini nih makruh. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Makruh. Tapi tidak makruh kalau gini, kalau pas kebetulan pakai celana. Kalau tidak diangkat nih ketat nih. Ya apa ya dapat? Ini kalau kita tidak diangkat nih macam mana nih, sakit lah nih. Nah, tapi diamkan dulu tangan. Sami Allahu liman hamidah. Jadi hamidahnya di atas. Waktu dari sini ke sini tak ada bacaan. Lihat. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana alhamdulillah sini. Jadi dari sini ke sini dia ada bacaan. Kita ini kadang sembarangan nah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Padahalnya dari sini Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Rabbananya di sini. Sami Allahu liman hamidahnya sini. Selesainya. Kalau kita ini sembarangan aja. Padahal sama tuh kaki. Yang sejengkal itu sebenarnya bukan cuma di sini, rata sejengkal. Sebab kalau rata pas sujud itu nanti tetap sekilan. Tapi kalau begini di sini sekilan, pas sujud lebih lah. Ya kan? Makanya tengok orang tuh biasanya tuh, sembahyang kayak ini nah. Banyak di sana tapi di sini alhamdulillah ada juga. Yang disuruh sembahyang tuh lelaki bibi ini sunat nih rata dihadapkan ke kiblat sunat. Dengan sebab ini pas nanti sujud kalau di depan sekilan sini juga sekilan. Bahayanya pas di sini sekilan, di sini kayak ini, itu harus sujud mesti ngembang. Lapih lah. Lapih. Tapi kalau nya begini pas langsung rata kan
Nah, lihat tadi nih yang makruh. Karena kita khusus membahas itu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Nah. Ini kalau tak ada sebab makruh nih. Laki ada nak itu tuh bihanak nuna aja. Itu banyak. Kebanyakan lah. Oh, asal kok sedikitan. Hudahnya biar bangkit dari sujud ada juga kayak ini nah. Allahu Akbar. Ada. Tak tahu berarti sudah melihat nih. Bang Duri. Tapi Pak Duri ampe tidak kena pada hid ya. Dongkal lagi mulai. Nah, itu. Kemarin ada salah satu jamaah di tempat pengajian, saya tidak sebut tempatnya. Pak Ustadz, macam mana kami ini Pak Ustadz mau bikin di depan ini nih, akan biasa ada tidak tegak tuh. Nah, mau kami tulis lah macam-macam di sini. Saya bilang hukumnya ada tulisan di depan Pak Imam itu makruh, karena itu membawa was-was. Kecuali tidak makruh kalau yang ditulis itu misalnya alif lam mim sajadah untuk subuh Jumat, karena tak ada hafal betul, tak jadi masalah. Tapi kalau cuman untuk gambar-gambar apa macam-macam, makanya kalau sembahyang pas menghadap kiblat jangan yang ada gambar-gambar. Walaupun gambar kiai masuk dalam hati Allahu Akbar. Usia pangkat mana itu ya? Alimnya itu. Jadi makruh ini Pak, kalau dikerjakan tak apa-apa. Cuman kalau tinggalkan dapat pahala. Jadi yang paling bagus mana? Jangan dikerjakan. Tapi kalau ada akun yang kita kerjakan, Hah? Dua kunut itu sunat, bukan wajib. Cuman sunatnya sunat aba'at. Artinya dalam mazhab Syafi'i, apabila tidak dibaca kunut sengaja atau tidak sengaja, sunat sujud sahwi. Tapi kalau mazhab yang lain tidak. Kita kan mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain kunut ada sunat. Nah, makanya kayak Muhammadiyah dia tak mau kunut. Yang penting jangan menyalahkan kita. Nah, kita jangan juga menyalahkan kita. Yang salah yang kada sebelum subuh. Soalnya tadi anak ditempelnya makan di depan bayang bawah kan. Oh, baca kunut. Iya, Oh, baca tak jadi kunut. masalah. Kau tak ada apa? Quran aja jadi masalah nih. Tiga sini Quran nah. Nya sembahyang. Nah, jangan di hadapan, nggak apa-apa. Ustaz di hadapan sujud kayak apa? Tapi kalau di hadapan lagi sedikit. Ada Pak. Cuman kalau di hadapan melihatlah. Cuman hendak gagana ada apa Pak? Gana-gana. Allah. Ini nih istilahnya hanyalan nih, hanya ada apa-apa bobong hafal Pak. Cuman mudah nang lawas sudah mazhab Syafi'i, emai kayak apa? Nah, cuman abdolnya jangan melihat tulisan. Tapi kalau tidak melihat tulisan tidak apa-apa. Kalau itu menambah apa? Menambah kesunatan dalam melakukan ibadah. Makanya ada tuh orang kalau sembahyang tuh yang Quran. Jadi salah satu tempat saya melihat itu ada tulisan. Cuman yang paling bagus yang hafal aja langsung. Sebab busiah pas membaca kunut ada angin ribut tumbang. Nah iya di hadapan tulisannya kunut nih atau Quran, maka kita belum hafal benar gitu. Pas tumbang saya khawatir nanti imamnya. Jadi bagaimana kalau terjadi memang gitu Pak ya, kita ngakal nih. Mau misalnya ayat-ayat alif lam mim sajadah nih mau subuh Jumat kan tak ada hafal, kita itu tumbang dah usah mempatikan ingat langsung rokok. Jangan pulang bermandang, batal dulu ya, tumbang kita perbaiki dulu. Ini saya ulang, kita tidak hafal lalu melihat tulisan ternyata tumbang. Jangan bayian nah. Dah langsung jangan rokok lagi. Jangan kayak itu kuliah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tak boleh sudah. Rokok langsung. Terus lagi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ibu, bapak ada? Tidak ada. Dia tahan ganti ayat kadang Ustaz. Ada apa-apa ganti ayat, cuman jangan lawas benar toh. Ganti ayat. Maksudnya ganti ayat tuh gini. Kalau yang dibaca tuh ayatnya pendek baru 2-3, ada apa-apa kita ganti ayat karena ada amun mudah ayat yang panjang toh. Ayat yang panjang tuh misalnya ayat apa misalnya lam yakunil. Mau habis sudah nih. Mau habis sudah sedikit lagi habis. Langsung biar kok jangan pula ambil ini lam yakunil kada habis ganti ayat sapihis ma'abika a'la panjang pula lagi. panjang pulang nah di belakang yang ya no udah langsung bilang
Makanya paling bagus itu ayat yang pendek aja. Kalau salah makmum menagur. Kuliah keluarga, makmum semua nagur. Ini sembahyang maghrib hal ataka awan sabihis salah ataka. Apa hukumnya kalau terbalik? Makruh toh. Nuan sabihis dulu baru. Jadi macam mana kalau kita nih membaca sembahyang sunatnya, misalnya sembahyang istikharah, kan salah satu ayatnya itu kuliah keluarga. Sekali lupa rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua baca qul ya. Sama tuh Pak yang jadi imam sembayangan nih, sembayang tarawih nih. Nah, sembayang tarawih terbalik. Seharusnya tadi yang atas dulu sekalinya. Nah, nanti yang di atas turunkan ke bawah. Jangan diupat yang ini. Nah, bisa kurang kayak dalunya. Kurang ayatnya nanti. Ya kan ingat lagi sambungannya ayatnya di bawah nang kali termasuk nang tarawih. Jadi kalau misalnya gini nih, kita kan kuliah dengan qul huwallah nih sembayang. Sekalinya kita baca qul huwallah, maka itu pernah hafal. Rakaatnya, maka itu yang paling bagus. Susunannya kuliah qul. Nanti rakaat yang kedua kita baca qul a'udzu apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang pertama kita baca qul huwallahu ahad. Terpaksa di rakaat yang kedua dibalik. Tapi kalau sengaja membawa rakaat pertama qul huwallah, rakaat yang kedua kuliah, hukumnya makruh. Karena sunatnya, afdalnya, bagusnya itu berurutan. Wallahu a'lam. Ini metode, cuman kalau kami di Pangkal Duri kemarin itu kalau pas musim yang terbang tadi banyak, itu bahagian sab yang dibawa sembahyang itu matikan lampu. Sebab biasanya yang terbang itu dia menuju ke lampu. Ini yang di belakang dimatiin, di hadapan dihidupakan. Apa pada nang hadapan nang terabang. Kami imam pula tuh Bukan imam, aku jenjana tadi. Pada itu bukan ilmu akhirat atau ilmu dunia itu metodenya dia biasanya ilmu akal. Ilmu akal itu kami biasanya Pangkal Duri itu kalau pas musim kayak gitu di masjid banyak di dekat imam baris pertama kedua matikan, belakang hidupkan. Dia yang itu tuh dia tunjuk ke lampu tuh. Ini yang di belakang dimatikan, di hadapan dihidupkan. Apa pada mau kayaknya? Dan apa lagi? Dan makruh hukumnya kencing berdiri melainkan jika ada uzur halangan. Yang ke-8, makruh qada hajat dekat kuburan. Dekat kuburan, sama di kuburannya kan haram. Di atas kuburan diri. Nah, ini wahinya kuburan jadikan tempat selfie. Duduk di atas kuburan tuh hukumnya haram. Lebih bagus itu kata Nabi, duduk di bara api ketimbang duduk di atas pekuburan. Hah? Silahkan, tapi jangan pas maksudnya tuh bukan ini tempat jenazahnya nih. Nah, jangan di tempat yang ini, di sampingnya. Nah, di sini biasanya kalau membaca apa namanya nih, membaca talqin menghadap kubur, menghadap kiblat apa belakang kiblat? Hah? Membelakangi kiblat. Ada bulan tentang tuh ngapa katanya membelakangi kiblat. Saya jawab, orang khotbah tuh ngapa makan membelakang kiblat? Apa bedanya? Sedangkan yang membelakang kiblat dia menghadap jemaah banyak nonton guring, apalagi khotbah menghadap nang kiblat di belakang banyak nang pingsan. Dan jadi dekat kuburan hukumnya makruh. Dan makruh lagi beristinja dengan air pada tempat qada hajat, bahkan hendaklah berpindah ke tempat lain. Cuman kayak kita ini kadang kawa udah ada pang spesial tempatnya sih tutupang. Nah, yang paling bagus tuh di tempat lain, itu yang bagusnya. Cuman kita tak bisa, tempat kita memang sudah begitu. Mayau kemana tahi. Nah, ada pun yang diharamkan kita waktu qada hajat. Nah, satu, haram qada hajat di dalam masjid sekalipun pakai bejana. Bila di masjid diandaki baskom, bila di situ atau diandaki saki asoy, haram tata. Yang kemudian haram qada hajat di atas kuburan, masuk qada hajatnya kencing atau berak. Kemudian haram menghadap kiblat dan belakanginya dengan parutnya atau duburnya ketika qada hajat. Nah, ini nambah akal nih. Nah, ini menghadap kiblat, anunya dibulikokannya ke sini. Nah, apa aja? Karena haram itu aja kemaluan. Jadinya membeli atau kami ke nusana kiblat, ininya dibilokakannya ke sini nah. Mbak akal.
Yang jelas di belakang tuh tetap membelakangi kiblat jalan. Jadi dia yang haram tuh Pak, yang menghadap kiblat tuh tidak depan dinding. Makanya kalau kita sembahyang yang paling bagus menghadap dinding. Pahala tuh dibandingkan ini sini kita sembahyang. Di situ jauh dinding. Itu kurang afdal. Yang afdal kita berdekat ke dinding jangan lebih 3 hasta. Jadi yang lewat tuh di belakang cuman. Sebab kalau kita jauh pada dinding itu bisa makruh. Orang bisa lalu lalang di hadapan. Makanya paling bagus di hadapan dinding. Tidak ada dinding, ada tiang. Tidak ada tiang, sajadah yang paling. Tapi yang paling bagus tiang dulu lah, jangan sajadah. Kenapa? Pahala di situ ada. Ini kalau jauh ke belakang, lalu lalang aja. Malah kita haram hukumnya lewat di depan orang sembahyang. Yang diharamkan itu sebatas dia sholat. Jadi kalau kita sembahyang di sini, dia di situ tidak haram karena jauh. Cuman kita yang was-was jadinya. Cuman kalau kita ke dinding di sana dekat, ada yang lewat, nah kita boleh katanya menjolak. Kalau melawat boleh dibunuh. Cuman ini jangan diamalkan. Sembahyang di rumah anak lalu bunuh anak. Bini lalu bunuh bini. Sebab adanya ustaz. Saya tidak sebut orangnya itu tidak gibah Pak ya. Saya cuma tanya kebetulan sudah nikah beliau dia sudah. Kedua, cuma ada kebaikan apa awas aja. Nah, kita jadi ustaz ini kan bisa juga awas benar. Saya itu kalau istri saya itu pas jam 12-an tertidur atau jam 12:15 tertidur masih. Saya pulang dari masjid masih tidur. Saya tidak bangunkan. Kenapa tidak dibangunkan? Kesiannya hanya 15 menit guring. Kurang guring 15 menit belum pol lagi. Kasihlah jatah setengah jaman kelewat. Kenapa? Sebab supaya dia enak nanti sholat. Sebab kita sembahyang dalam keadaan ngantuk makruh. Nih, ngantuk benernya. Makruh macam mana? Tidur dulu. Kita kalau sudah ngantuk Pak Ai baca antum mau. Jangan kau baca Yasin saja kalau udah ngantuk ada mau imbah tuh. 3 kali tergugur mau ulang pulang. Ini tertawan berarti kayak ulunnya 4 orang. Saya kalau pulang dari acara Yasin tak sempat dibaca karena ngantuk, saya tunda besok berniat pagi atau tengah malam membangun ngantuk awal. Daripada tak terbaca. Jadi kita ini kalau sembahyang dalam keadaan ngantuk, tidak usah. Tak ada faedah. Itu bisa batal karena tuh baca tahiyat makanya jadi macam mana nih? Tidur. Dalam keadaan perut lapang, tidak usah sembahyang, makan dulu. Apalagi bah bagawi, boleh dari bagawian bini mengguring undang galah. Wah, ini mau sembahyang ke masjid nih, tapi yang undang galah nih. Maka kalau makan tak bisa sembahyang berjamaah daripada ingat undang galah di rumah beda sembahyang. Kenapa? Bukan mengentengkan pahala berjamaah, sembahyang berjamaah juga apalah faedahnya. Allahu Akbar. Jangan berpikir anak wahabisakannya nih. Jadi macam mana? Makan dulu. Nih sedang hendak bakami, hendak bahira bakami dulu. Walaupun kita tidak ikut berjamaah kita berak atau kencing. Kenapa? Karena hukumnya sholat satu menahan kencing berak makruh, menahan haus dengan lapar makruh, menahan ngantuk tujuannya. Kecuali ini yang kayak ini yang panjang waktu. Sekali bangun subuh 20 menit lagi jam 6. Aku kain aja dulu dia. Udah ustad ya imbahkan dulu yang ngantuk gurunya pulang. Yang disuruh itu dia itu ditunda panjang waktu. Kayak misalnya jam 12-an 15 jam 12 setengah masih panjang waktu. Ngantuk benar nih, guring dulu. Saya kadang-kadang kalau sudah ngantuk betul-betul bilang dengan istri, ini istri yang pertama nih. Apa Bu ada kesalahan? Kita takjub mendengar istri pertama. Ya biasa lah Bu. Saya bilang nanti saya jam ini bangunkan. Coba. Tak ada faedah kita. Kalau sembahyang sudah ngantuk tuh, maka hukumnya sembahyang ngantuk makruh hukumnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Guru. Nah, kemarin saya ada kawan
Kawan tuh kan bawa mobil. Ah, Kawan tuh bawa mobil, tapi selalu apa ya, orang Jambi. Dia itu sering ketemu di Tungkal nih, acara apa-apa itu kan selalu di jalan. Jadi nanya macam mana tuh Bang katanya hukumnya, Mas kendurian pakai bahu jalan tuh katanya. oh, jalan itu milik siapa? Umum, Milik jalan umum, iya. Kemudian pemerintah setempat selaku pemimpin mengizinkan apa tidak? Biasanya orang kenduri itu minta izin. Kalau mengizinkan tak jadi masalah, kecuali tidak ada izin. Sebab itu kan jalan itu asalnya punya pemerintah, kemudian yang berwenang itu membolehkan tidak membolehkannya adalah pemerintah. Yang penting dikasih kesempatan orang berjalan. Nah, sebab kita di sini ini susah juga, malah mau di jalan kayak apa? Nah, kayak misalnya kayak di sini nih bisa ditutup, tidak apa-apa lah, kan ada jalan lain. Nah, tapi kalau di jalan kayak jalan besar sana ada juga jalan sedikit. Nah, jadi yang kayak gitu tuh tidak menyalahi, yang penting ada jalan, cuman paling-paling talam betai sedikit, tidak apa-apa lah, bisa sedikit. Enggak, soalnya gini kawan tuh kan dia bawa mobil truk tuh bro. Jadi istilahnya nak masuk ke dalam lorong susah dia. Oh, Nah itu yang merepet sering dia. seperti itu tuh, nah ini nih lah, kan ada jalan alternatif lain dah. Kalau dia kan jalan truknya biasanya kan jalurnya kan yang rayanya besar tuh lah. Yang sepengetahuan saya, truk yang gana tuh kalau boleh masuk lorong, malah ingin menyalahi aturan, ya kan? Yang sepengetahuan, tahu pulang aturan di sini. Nah, malah itu ada lorong dikasih palang di atasnya, karena memang lorong tidak berjalan. Tempat kami itu kemarin mau dikasih palang atau cuman belum lagi. Berarti karena lorong itu tidak boleh mobil besar. Nah, kenapa? Sebab kalau lorong itu apalagi yang aspalnya aspalan itu biasanya kalau yang besar-besar lewat tuh ternyelak tuh. Nah, yang kayak gini nih malah dia yang tak boleh masuk. Nah, yang tak boleh ditutup itu kayak jalan umum yang lintas apa aja? Iya jalan as. Jalan asnya. Kalau cuma jalan doi, jalan apa? Jalan yokel. Nah, apalagi yang segalanya. Yokel itu jadi masalah lah. Nah, jadi itu tuh sebenarnya aturan pemerintah. Kalau pemerintah mengizinkan, tidak apa-apa. Karena kan itu punya pemerintah, memang artinya milik bukan cuma sekedar pemerintah, cuma sewaktu itu beliau itu punya wewenang untuk memberikan aturan membolehkan atau tidak. Yang jelas sepengetahuan masuk lorong pada boleh terkenal. Wallahu a'lam. Ada lagi Bu? Ada? Satu lagi bro. Pengalaman dulu, ulun ada suatu sekali ya. Pas di perjalanan kan hujan lebat, berpetir. Jadi rumah orang ini berkandang. Karena tak ada lagi, orangnya tak tahu nih, ulun buka kandang orang tuh masuk tanpa izin gitu, berteduh di rumah orang tuh tanpa izin gitu. Dalam hukum Islam, kalau kita kehujanan singgah di rumah orang itu, kalau yakin dia mengizinkan, hukum fikih hukumnya boleh, selama yakin beliau mengizinkan, karena mungkin kawan atau pokoknya sahabatnya. Tapi dalam hukum tasawuf, diizinkan tidak diizinkan, tidak boleh dia masuk sebelum ada izin dari yang punya. Ini kebanyakan kita nih, termasuk toh betaduh rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapa? Aku numpang betaduh kaki 5. Hendak tadi bulihakan udah naik. Padahal dalam hukum Islam kalau mau berteduh minta izin bukan naik, masih kehujanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa? Boleh ada aku berteduh? Iyalah, hanya naik. Ini udah naik. Udah berica-rica. Nah, jadi hukumnya sama dengan kita kehujanan pergi ke kebun ada daun pisang. Nah, ada daun pisang. Kalau kebun itu sahabat kita, kawan kita, biasa sudah, kita tidak berbilang pun boleh mengizinkan, boleh kita ambil. Tapi kalau bukan, tidak boleh, karena dia tidak rela, dia tidak tahu. Kecuali yakin, kalau aku nanti berbilang Dudi, dia mengizinkan, lah itu yakin. Tapi kalau cuman iyalah, nyalain iyalah, udah papa, terus lain tuh. Kalau iyalah, oh iyalah itu terpaksa apa ada? Ini sendal, sudah saya sampaikan sini apa tidak?
kita sudah berwuduk nih, kita mau berwuduk nih, maka kita pakai sandal mahal, sepatu mahal. Kalau dipakai bodoh bakalan rusak. Ada sandal di depan masjid, maka punya orang nih, bukan punya umum. Memakai itu hukumnya haram sebelum berbilang sama yang punya. Padahal untuk berwuduk, dalam hukum Islam, mengambil milik orang lain tidak minta izin sekalipun dibalikan namanya ghasab, hukumnya haram. Mengambil milik orang lain tidak berbilang dan tidak dibalikan namanya maling. Paham lah? Jadi memakai sandal kawan hendak bodoh udah boleh. Jangankan sandal, dipundokan aja toh. Sabun kawan hendak makai bepadah, ada bepadah gosok haram, kecuali memang sudah biasa sabun inya sabun kok sabun inya, itu jadi masalah. Sandal kok sandal inya, sandal kok sandal inya, sandal kok jadi masalah. Jadi hukumnya kayak gitu, tak boleh kita membuka pintu kecuali kawan benar. Nih kawan benar, ada apa-apa kita buka aja lawang. Sama kita masuk rumah orang tak boleh tidak minta izin kecuali rumah anak. Ada assalamualaikum. Anaknya goreng, nah. Assalamualaikumnya langsung masuk. Tapi amal kuitan jadi masalah. Anak jadi masalah. Ini kita orang lain. Assalamualaikum, masuk. Atau kalau kita tetangga sudah biasa, tak jadi masalah. Kalau tetangga tak masalah. Oh ya gue habis kawan deh. Aku jadi rumahnya kayak gue juga ya. Atau jadi masalah. Yang jadi masalah nih kita tak kenal, tidak boleh masuk. Sebab kan orang siapa nih nih? Siapa kau? Tapi kalau assalamualaikum, ikan kak masuk. Kenapa masuk? Udah masuk nih nah. Boleh kita masuk ke rumah orang, langsung masuk, tidak minta izin kalau memang sudah patuh benar. Atau anaknya, anak orang kuitan 3 kali menyahoti bulik, ada menyahoti bulik, kenapa jadi orangnya haram zaman anak, bukan haram ikan nambung orang. Mun anak tuh kado usaha assalamualaikum, mau buka soang. Anak itu juga masuk rumah kuitan dia assalamualaikum dia bulik lagi. Apa aja mamanya dedek dia. Kalau hanya bulik dia. Apa gua dapat apa tadi? Ada kan? Liwat deh nak. Kayak apa? Jadi diam deh. Insya Allah kita lanjutkan yang terakhir esok majar nah. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada kayak ada lagi lah. Insya Allah tahun nanti minggu depan lah. Mohon ampun dan maaf, mudahan ada faedahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن شر هؤلاء الأربع. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مطيبا واسعا في الدنيا والآخرة. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله يا الله يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.